Sistem pendidikan di Inggris. Siapa yang tidak kenal dengan negara Inggris? Di mana negara Inggris adalah negara maju yang terdiri dari negara Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, di mana pendidikan di Inggris sendiri diawasi oleh Departemen Pendidikan Inggris. Otoritas pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan untuk pendidikan publik dan sekolah yang didanai negara di tingkat lokal. A. Program pendidikan di Inggris. Ini dia bagian dari tingkat sistem pendidikan Inggris, dimulai dari prasekolah sampai perguruan tinggi. Pertama, prasekolah ini adalah siswa-siswa usia 5 tahun ke bawah di mana pola pembelajaran dilakukan dengan cara bermain. Bidang pembelajaran terdiri dari pelajaran yang sudah diharuskan seperti pelajaran bahasa, pelajaran tentang komunikasi, dan lain-lain. Lalu, ujian khusus tidak diadakan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan tingkat dasar atau prasekolah ini. Pemerintah juga memberikan pendidikan prasekolah gratis seminggu untuk usia anak-anak. Pendidikan dasar diawali pada usia 5 hingga sampai usia 11 tahun, di mana usia 4 sampai 11 tahun anak-anak mendapatkan pendidikan dasar. Level pendidikan di sekolah dasar yaitu tahap kunci 1 dan tahap kunci 2. Tahap kunci diberikan pendidikan dengan dibagi 2 pembelajaran. Dimulai tahapan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan di akhir setiap tahap yang ingin dicapai. Pertama, level kunci 1 di mana tingkat sekolah dasar pada tingkat 1 dan 2, siswa diberikan pelajaran pokok, pelajaran seperti matematika, sains, bahasa Inggris, dan lain-lain. Level kunci kedua, siswa juga diberikan pelajaran tentang bahasa asing. Sekolah di Inggris memiliki mata pelajaran agama yang diwajibkan kepada tiap anak-anak. Pendidikan menengah dimulai dari usia 11 sampai 16 tahun. Sekolah menengah dimasuki siswa untuk memasuki tahap kunci 3 dan 4 dan dapat memilih jalur mereka untuk mengambil keahlian general, di mana pendidikan wajib bagi pendidikan dasar dan menengah memasuki umur 16 tahun. Pendidikan lebih bersifat opsional. Menengah pertama, pendidikan berlangsung 5 sampai 7 tahun pada tahap kunci 3 dan tahap kunci 4. Setelah menyelesaikan tahap kunci 4 dari usia 16 tahun, siswa baru akan mengikuti ujian GCSE untuk mendapatkan sertifikat keahlian, di mana sertifikat diperoleh setelah menyelesaikan ujian GCSE. Siswa dapat melanjutkan ke pendidikan menengah atas dengan memilih pendidikan jalur baik akademik atau pendidikan keahlian dan praktek untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau langsung masuk dunia kerja. Pada usia memasuki 18 tahun, siswa mulai memasuki jenjang pendidikan di universitas dan seterusnya. Dan kualifikasi pendidikan dapat dipilih sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, di mana terdapat pendidikan tingkat nasional, diploma pendidikan tinggi, diploma pendidikan nasional dan gelar yayasan, gelar sarjana, dan kurikulum pendidikan di Inggris. Inggris, pendidikannya menggunakan kurikulum nasional. Sekolah menggunakan kurikulum secara nasional. Kurikulum secara nasional diterbitkan oleh Dewan Pengembangan Kurikulum Sekolah Khusus untuk sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Badan pengembangan kurikulum masih disatukan dengan Badan Ujian Nasional, masih satu wadah bernama Dewan Sekolah untuk Kurikulum dan Ujian. Lembaga Badan Ujian Nasional dan Dewan Sekolah untuk Kurikulum dan Ujian berpisah pada tahun 1982, membuat pendidikan di Inggris berkembang pesat dengan sistem pendidikan desentralisasi. Jenis-jenis sekolah di negara Inggris yaitu ada jenis sekolah negeri, jenis sekolah khusus, dan jenis sekolah swasta. Yang pertama, jenis sekolah negeri. Contohnya seperti community school and community special school. Lalu ada grammar school, ada voluntary controlled school. Dan sekolah khususnya di Inggris seperti academy dan fight school.
Lalu sekolah swasta di Inggris seperti Free School and University Technical College. Sistem akreditasi pendidikan di Inggris. Negara Inggris tidak menjalankan sistem akreditasi, tetapi ada sistem penjamin mutu dengan review dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang disebut QAA dan penguji eksternal yang ditunjuk oleh badan tersebut.